ini tugas juga melaksanakan distribusi dan pendorongan logistik ya. Dan di Bandara Minangkabau ini pun dari pemerintah pusat lewat BNPB dan kementerian lembaga terkait lainnya menyiapkan buffer stok logistik yang tentu saja setiap hari dievaluasi dan apabila ada kekurangan, apabila ada keperluan tambahan, ini akan dipenuhi. Mungkin itu ya rekan-rekan media sekalian yang ingin saya informasikan dalam kesempatan sore hari ini. Tentu saja sampai hari ketiga ini untuk Sumatera Utara, hari kedua untuk Aceh dan Sumatera Barat, penanganan tanggap darurat yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi ya paling tidak 1 minggu. Seperti itu langkah yang sudah dan sedang dan akan dilaksanakan ke depan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi yang objektif kepada rekan-rekan media dan masyarakat Indonesia. Kami menyadari ya tentu saja masih jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan dan kelemahan, tetapi yakinlah seiring dengan berjalannya waktu, karena kami juga bekerja sedikit-sedikit, berangsur-angsur, kami juga berusaha secepat mungkin kondisi bencana di 3 provinsi wilayah Indonesia ini mudah-mudahan segera bisa kembali pulih dan masyarakat terdampak bisa melanjutkan kehidupannya masing-masing dengan lebih baik lagi. Mungkin itu rekan-rekan media yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan rekan-rekan media kalau akan ada pendalaman, akan bertanya silakan. Ya, dari Metro TV. Apakah ada bahwa di Aceh Tamiang dari kepala Bapak BPD Aceh Tamiang yang sudah dilaporkan logistik menipis dan kekhawatiran terkait dengan penjarahan dari asbestos Pak, seperti apa kondisi saat ini di Aceh Tamiang Pak? Ya memang berseliweran ya, bukan hanya di Aceh Tamiang, tadi di Sumatera Utara ya, tepatnya di Tapanuli Tengah, saat kita mendistribusikan logistik ke Bandara Pinangsari, ada sekelompok masyarakat yang berusaha merebut logistik itu. Ya, kami perintahkan untuk diberikan saja. Tentu saja kita yakin dan percaya bahwa masyarakat ini bukan mau niatnya jahat, tapi karena takut, mungkin karena memang sudah beberapa jam atau mungkin ada yang belum makan dari beberapa hari gitu, sehingga terkesan. Tapi begitu kita berikan kebutuhannya mereka pun kita sampaikan, kemudian kita berikan penjelasan ya bahwa logistik ini akan datang secara terus-menerus, bukan hanya sekali 2 kali. Kita kendalanya adalah kapasitas angkut, karena kan di titik-titik yang masih terputus jalur darat itu hanya melalui udara. Udara juga tidak bisa pesawat-pesawat besar yang masuk, hanya pesawat-pesawat kecil, sehingga itu kan dibatasi dengan kapasitas. Tapi begitu kita penjelasan dan diyakinkan bahwa logistik itu akan datang terus, situasi per sore ini kondusif. Silahkan dicek, baik ke Tapanuli Tengah maupun ke Sibolga. Itu justru yang beredar di Jakarta sana malah kejadian di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Nah di Aceh Tamiang mungkin sama lah ya. Apalagi Aceh Tamiang kan masih putus. Tadi saya sampaikan jalur dari Banda Aceh maupun dari Lok Sumawe kan masih putus itu. Sehingga terisolir bahasanya. Benar meriah kan terisolir. Tapi kami pun tidak tinggal diam. Ya, contoh misalnya Sibolga, ini pendistribusian kalau hanya terbatas lewat udara, kami akan lewat laut. Besok kapal KRI dari Panglima TNI akan masuk, akan membawa bahan makanan dari Medan ya. Nanti kita masuk untuk ke Sibolga. Sama untuk Aceh Tamiang, benar meriah ya. Kami informasikan besok pagi juga bantuan logistik dari Banda Aceh, kita menyewa kapal cepat milik masyarakat
itu besok pagi akan berangkat untuk masuk Aceh Tamiang dan Benar Meriah. Nah, harapannya kalau nanti masyarakat tolong disampaikan juga rekan-rekan media menginformasikan memang kondisi ini belum baik, tapi dibandingkan dengan 2 hari yang lalu, dengan kemarin, saya yakin ada kemajuan yang cukup signifikan. Itu yang penting ya. Jadi saya rasa itu bukan hal yang berlebihan, karena masyarakat hanya takut saja, tapi begitu diberi penjelasan mereka paham. Yang lain silakan. Di Sumatera Utara Pak, dari RRI, akses jalur mana yang masih terbuka?